Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan tugas mata kuliah Pasar Modal Syariah yang diampu oleh dosen Ibu Citra Mulyasari. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Ihda Niswatun Ilma Mufida NIM 009, Yestika Merdekawati NIM 025, Dias Umu Azizah NIM 031, Melinda Yunitasari NIM 042, dan Fitri Nur Rahmawati NIM 043. Di dalam video ini kami akan mempresentasikan suatu materi dengan judul Mengenal Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah yang terdiri dari 8 subbab. Yang pertama, sejarah pasar modal. Yang kedua, sejarah pasar modal syariah. Yang ketiga, urgensi kebutuhan pasar modal syariah. Yang keempat, konsep dan prinsip pasar modal syariah. Yang kelima, perbedaan pasar modal syariah dan konvensional. Yang keenam, emiten sesuai syariah. Yang ketujuh, JII. Yang kedelapan, pasar perdana dan pasar sekunder. Selanjutnya, langsung saja ke subbab yang pertama. Sejarah pasar modal dan juga sejarah pasar modal syariah. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, dan itu bisa dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Instrumen dalam pasar modal itu ada bermacam-macam, diantaranya ada saham, obligasi, waran, REIT, obligasi konvertibel, dan lain-lain. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia ini cukup panjang, dimulai pada tahun 1880, yaitu adanya perdagangan surat berharga di Batavia atau Jakarta. Namun perdagangan tersebut belum resmi, serta belum ada pencatatan yang rinci. Kemudian perkembangan pasar modal dilanjutkan pada zaman kolonial Belanda, yaitu sekitar awal abad ke-19, di mana ketika itu pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia dengan salah satu sumber pendanaan yaitu berasal dari pengerahan simpanan orang-orang Belanda dan juga orang-orang Eropa. Kemudian pemerintah Belanda memutuskan untuk membuka pasar modal di Batavia atau Jakarta dan diberi nama Vereniging voor de Effectenhandel atau Asosiasi Perdagangan Efek pada tanggal 14 Desember 1912. Dan pasar modal ini merupakan cabang dari pasar modal yang ada di Belanda. Bursa efek ini memperdagangkan saham dan obligasi perusahaan milik Belanda serta obligasi milik pemerintah Belanda yang berada di Indonesia. Dan di kawasan Asia, bursa di Batavia ini merupakan bursa yang keempat yang didirikan setelah pendirian di Mumbai, Hong Kong, dan juga Tokyo. Kemudian, ketika terjadi Perang Dunia ke-1, kondisi politik dan ekonomi Indonesia menjadi kacau, sehingga bursa pun ditutup pada 1914. Namun kemudian dibuka kembali pada 1918, dan setelah dibuka ini ternyata mampu menarik minat banyak pihak, sehingga pada 11 Januari 1925 dibuka lagi bursa di Surabaya, dan pada 1 Agustus 1925 dibuka juga di Semarang. Masa keemasan bursa yang ada di Batavia, Surabaya, dan juga Semarang ini ternyata tidak berlangsung lama karena bursa tersebut kemudian tutup kembali akibat Perang Dunia Kedua dan resesi ekonomi pada tahun 1929. Selanjutnya, pada 3 Juni 1952, Bursa Efek Jakarta dibuka atau diaktifkan kembali. Dan pengaktifan ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 sebagai undang-undang darurat
yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Bursa. Undang-undang ini dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata dan juga Menteri Keuangan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Dan sejak saat itu perkembangan bursa berkembang dengan pesat. Namun lagi-lagi kondisi ini tidak berlangsung lama, hanya sampai 1958 dan perkembangan bursa kembali memburuk. Hal ini dikarenakan karena beberapa hal. Di antaranya yaitu adanya nasionalisasi perusahaan asing, sengketa Irian Barat dengan Belanda, serta tingginya angka inflasi pada akhir pemerintahan Orde Lama. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Lalu, Bursa Efek Jakarta kemudian ditutup kembali. Selanjutnya, pada 1977, yaitu masuk pada Orde Baru, Bursa Efek Jakarta ini diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Namun, perdagangannya sangat lesu dan juga jumlah emiten sangat sedikit. Pada masa Orde Baru ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu mengeluarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 mengenai pendirian pasar modal, membentuk Badan Pembina Pasar Modal, serta Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM. Yang kedua yaitu mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1976 mengenai penetapan PT Dana Reksa sebagai BUMN pertama yang melakukan go public dengan penyertaan modal negara sebanyak 50 miliar rupiah. Dan yang ketiga yaitu pemerintah memberikan keringanan pajak bagi perseroan atau perusahaan sebesar 10 hingga 20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan tersebut go public. Serta keringanan pajak ini juga diberikan kepada pembeli saham. Hal ini dilakukan agar perusahaan-perusahaan mau melakukan emisi. Namun, sepanjang tahun 1977 sampai dengan 1987, perkembangan pasar modal mengalami kelesuan meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas-fasilitas kepada perusahaan yang memanfaatkan dana dari bursa efek. Kemudian selanjutnya, pemerintah melakukan deregulasi pada awal 1987. Deregulasi ini pada intinya adalah melakukan penyederhanaan, merangsang minat perusahaan untuk masuk ke bursa, serta menyediakan kemudahan-kemudahan bagi investor. Dan ternyata ini cukup mampu menaikkan gairah di pasar modal. Kebijakan pada deregulasi ini dikenal dengan 3 paket, yaitu Paket Kebijaksanaan Desember 1987, Paket Kebijaksanaan Oktober 1988, dan Paket Kebijaksanaan Desember 1988. Dan setelah diberlakukannya deregulasi ini, investasi di bursa efek berkembang dengan pesat. Dan hal ini juga dikarenakan Bursa Efek Jakarta sudah terbuka untuk asing. Dan selama tahun 1989 ini sudah tercatat sejumlah 37 perusahaan yang go public dan sahamnya juga sudah tercatat di Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya pada 13 Juli tahun 1992 terjadi swastanisasi bursa, yaitu berdirinya PT Bursa Efek Surabaya serta PT Bursa Efek Jakarta. Serta pada masa ini juga BAPEPAM yang merupakan Badan Pelaksana Pasar Modal itu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM. Kemudian pada 1995, pasar modal di Indonesia mulai mengalami modernisasi dengan mulai diberlakukannya sistem Jakarta Automatic Trading System. Dan sistem ini akan mematch antara harga jual dan harga beli saham secara otomatis.
pada tahun 1995 ini juga terjadi merger antara Bursa Efek Surabaya dengan Indonesian Parallel Stock Exchange, sehingga sejak saat itu Indonesia hanya memiliki dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Surabaya dan juga Bursa Efek Jakarta. Kemudian pada 2002, Bursa Efek Jakarta mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh yang memungkinkan order dapat disampaikan hanya dari kantor broker. Kemudian pada akhir 2007, Bursa Efek Jakarta melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia pada awal 2008. Dan pada 2009, Bursa Efek Indonesia mengembangkan sistem baru yang menangani semua produk finansial dalam satu platform, yaitu Jakarta Automated Trading System Next Generation. Sistem ini mulai live pada 2 Maret 2009 dan diberlakukan hingga saat ini. Selanjutnya yaitu sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang kegiatan transaksinya itu berdasarkan atau berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan terbatas dari hal-hal yang dilarang atau diharamkan seperti praktik riba, praktik spekulasi, praktik perjudian, dan lain sebagainya. Pasar modal syariah di Indonesia ini dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Kemudian selanjutnya, Bursa Efek Indonesia melakukan kerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 2000 untuk meluncurkan JII atau Jakarta Islamic Index. Peluncuran ini bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Selanjutnya, pada tanggal 18 April tahun 2001, ini untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya yaitu pada awal September tahun 2002 ini hadir obligasi syariah, yaitu obligasi syariah PT Indosat Tbk, dan akad yang digunakan di sini adalah akad mudharabah. Nah, akad mudharabah di sini adalah akad kerjasama antara investor dan peminjam. Dalam proses akad ini, investor cukup menyediakan modal atau dananya, kemudian emiten akan mengelola dana tersebut secara mandiri dan juga jujur. Selanjutnya, menyinggung mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Ini sampai dengan tahun 2013 telah tercatat sejumlah 480 perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Dan berdasarkan daftar efek syariah, sejumlah 309 saham ini sesuai dengan prinsip syariah. Jadi dengan banyaknya saham yang sudah ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah ini menjadi pilihan bagi investor untuk memilih lebih banyak saham syariah dalam menanamkan modalnya. Kemudian dari sejarah perjalanan pasar modal syariah di Indonesia ini dapat diambil satu kesimpulan bahwasannya perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ini sudah bisa dikatakan cukup baik dan juga menggembirakan. Hanya saja untuk perhatiannya masih tergolong minim. Hal ini karena masyarakat masih kurang paham mengenai pasar modal syariah, dan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para investor masih ragu untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana konsep, prinsip, serta mekanisme perdagangan di pasar modal syariah. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu urgensi kebutuhan pasar modal syariah. Urgensi kebutuhan pasar modal syariah yang terdiri dari yang pertama, urgensi pasar modal. Beberapa urgensi yang mendasari harus dikembangkannya pasar modal ialah yang pertama, sebagai sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
Kedua, merupakan sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha. Yang ketiga, pasar modal mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja, serta keberadaan pasar modal akan mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. Yang kedua, yaitu urgensi pasar modal syariah terhadap pembangunan hukum pasar modal nasional. Di Indonesia harusnya memadukan antara konsep Rechts Idea atau cita hukum dan Rechtsbegriff atau realita hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam pembentukan hukum ekonomi nasional, yaitu dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia dengan berlandaskan pada konsep syariah, karena sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan hasil seminar hukum ke-8 di Bali yang mengamanatkan bahwa dalam pembangunan hukum perlu untuk melakukan pendekatan budaya atau kultur dan agama atau religius. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat kesenjangan antara budaya hukum dengan sistem hukum yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu urgensi pasar modal syariah sebagai sarana investasi. Dengan adanya berbagai macam transaksi di pasar modal, maka negara bisa menarik pajak dari pihak yang melakukan transaksi. Manfaat dari pasar modal syariah selain itu yaitu pertama, menambah devisa negara, salah satunya dengan menerapkan pajak. Pajak tersebut kemudian akan masuk ke dalam kas negara yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Kedua, menarik investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri dan laju perputaran uang yang terjadi dalam transaksi jual beli instrumen investasi sangat mempengaruhi roda perekonomian suatu negara. Ketiga, efek yang langsung dirasakan adalah semakin terbukanya peluang perusahaan untuk tumbuh bersama investor yang membeli instrumen investasi tersebut. Yang keempat yaitu urgensi pasar modal syariah terhadap perekonomian Indonesia. Investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Instrumen pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah merupakan sektor ekonomi bidang investasi yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Karena salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah adanya penambahan bidang investasi dan pasar modal syariah, termasuk dalam kriteria tersebut. Kemudian poin yang keempat yaitu konsep dan prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal terdiri dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BPAMLK, kemudian Bursa Efek, kemudian Lembaga Keliling dan Penjamin, kemudian Lembaga Penyimpan Dana Penyelesaian, kemudian Perusahaan Efek, kemudian Lembaga Penunjang, kemudian Profesi Penunjang, kemudian Emiten, kemudian Perusahaan Publik, kemudian Reksadana. Selanjutnya, prinsip umum pasar modal syariah. Secara umum mengenai penyebab terlarangnya sebuah transaksi dan implikasinya di pasar modal adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, prinsip larangan bertransaksi pada objek yang haram. Kedua, prinsip larangan melakukan kegiatan yang mengandung riba. Kemudian prinsip larangan melakukan kegiatan yang mengandung gharar atau risiko dan maisir atau judi. Ada dua hal utama dalam pasar modal syariah, yaitu indeks Islam dan pasar modal syariah itu sendiri. Indeks Islam menunjukkan pergerakan harga-harga saham emiten yang dikategorikan sesuai syariah, sedangkan pasar modal syariah merupakan institusi pasar modal sebagaimana lazimnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk
mempermudah dalam membedakan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional, kita dapat melihat tabel berikut. Yang pertama dari indeks saham. Pada pasar modal syariah, indeks Islam dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Jika indeks Islam dikeluarkan oleh pasar modal konvensional, maka perhitungan harga-harga saham itu disesuaikan dengan saham yang bergerak pada syariah. Dari situ kita dapat melihat bahwa indeks Islam tidak hanya dapat dikeluarkan oleh pasar modal syariah saja, tetapi juga pasar modal konvensional. Bahkan, sebelum berdirinya pasar modal syariah itu sendiri, bursa efek berbasis konvensional sudah meluncurkan indeks Islam terlebih dahulu. Seperti contohnya, pada PT Bursa Efek Jakarta yang bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Indeks Islam sebelum pasar modal syariah itu sendiri diterbitkan. Sedangkan pada pasar modal konvensional, indeks dikeluarkan oleh pasar modal konvensional dengan memasukkan semua saham yang terdaftar dalam bursa saham. Selanjutnya, pada pasar modal syariah, seluruh saham yang tercatat dalam bursa sesuai prinsip halal. Sedangkan pada pasar modal konvensional, seluruh saham yang tercatat itu mengabaikan prinsip halal haram. Akibatnya, bukanlah suatu persoalan jika ada emiten yang menjual sahamnya bergerak pada sektor yang bertentangan dengan Islam atau yang memiliki sifat dapat merusak kehidupan masyarakat. Seperti contohnya pada tahun 2003 di Australia terdapat rumah bordir yang memasuki bursa setempat. Selanjutnya yang kedua dari segi instrumen yang diperdagangkan. Pada pasar modal syariah, instrumen yang diperdagangkan ada saham, obligasi syariah, dan juga reksadana syariah. Sedangkan pada pasar modal konvensional, instrumen yang diperdagangkan ada saham, obligasi, reksadana, opsi, waran, dan juga right. Dapat diketahui bahwa di sini opsi, waran, dan juga right tidak diperbolehkan dalam pasar modal syariah. Selanjutnya yang ketiga dari segi mekanisme. Pada pasar modal syariah, transaksinya tidak mengandung ribawi, kemudian transaksi juga tidak meragukan, spekulatif maupun judi. Sistem penjualan dan pembeliannya tidak boleh dilakukan secara langsung untuk menghindari adanya manipulasi harga. Sedangkan pada pasar modal konvensional, prinsipnya menggunakan bunga sehingga mengandung unsur riba. Kemudian, transaksi mengandung unsur spekulatif, manipulatif, meragukan, dan juga judi. Untuk sistem penjualan dan pembeliannya, itu dilakukan secara langsung oleh jasa broker, sehingga memungkinkan para spekulan untuk memainkan harga. Akibatnya apa? Akibatnya harga saham di sini itu dibentuk sesuai dengan kekuatan pasar, bukan karena nilai intrinsik dari saham itu sendiri. Selanjutnya yang keempat dari segi saham. Pada pasar modal syariah, saham yang diperdagangkan itu dari emiten yang memenuhi kriteria syariah. Kemudian, saham harus dari perusahaan yang halal aktivitas bisnisnya. Tidak ada transaksi yang tidak sesuai dengan etika dan tidak bermoral, seperti manipulasi pasar, insider trading, dan lain-lain. Instrumen transaksi dengan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, ijaroh, istisna, dan salam. Kemudian, sedangkan pada pasar modal konvensional, saham yang diperdagangkan datang dari semua emiten tanpa mengindahkan halal dan juga haram. Mengandung transaksi yang berbunga, spekulatif, dan manipulatif. Instrumen transaksinya menggunakan prinsip bunga. Materi selanjutnya yaitu emiten yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Emiten sendiri memiliki arti perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Sedangkan yang dimaksud dengan emiten syariah adalah perusahaan publik yang menerbitkan surat berharga melalui proses emisi di pasar modal syariah. Emiten dalam melakukan emisi dapat memilih dua macam instrumen pasar modal, di mana bersifat kepemilikan ataupun utang. Jika memilih
instrumen yang bersifat kepemilikan, maka akan diterbitkanlah saham. Namun jika yang bersifat utang, maka instrumen yang dipilih adalah obligasi. Pembiayaan dan investasi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, tidak semua perusahaan dapat memenuhi kualifikasi sebagai emiten syariah. Ketentuan umum mengenai emiten yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu halal produk dan jasanya. Emiten yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga dilarang mempunyai objek usaha yang haram seperti makanan dan minuman yang tergolong haram, hal-hal yang berkaitan dengan maksiat, pornografi, narkoba, dan hal yang lebih banyak mudorotnya dibanding dengan manfaatnya, misalnya senjata dan rokok. Yang kedua yaitu halal cara perolehan pendapatannya. Emiten harus mendapat penghasilan dari usaha ekonomi di mana terjadi ridho sama ridho antar pelaku ekonominya, serta perusahaan tidak boleh bertindak secara zalim. Karena riba adalah salah satu hal yang dilarang oleh syariah, maka perusahaan konvensional yang terdapat riba di dalamnya tidak dapat menjadi emiten. Namun, mengingat kondisi real dari kegiatan usaha di Indonesia, perusahaan non-lembaga keuangan yang memiliki pendapatan bunga dalam persentase yang marginal terhadap pendapatan usaha masih dapat menjadi emiten. Yang ketiga yaitu halal cara perolehan dengan prinsip keterbukaan. Emiten harus menjalankan kegiatan usahanya dengan cara yang baik dan memenuhi prinsip keterbukaan. Dalam penawaran perdana, emiten harus menyatakan dengan jelas dan spesifik kegiatan usaha apa yang akan dijalankan dari hasil emisi. Emiten juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai peluang hasil dan kemungkinan risiko yang ada. Yang keempat yaitu halal cara pemakaian manajemen usaha. Emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku islami, menghormati hak asasi manusia, dan tidak spekulatif serta memegang teguh prinsip kehati-hatian. Emiten dilarang melakukan tindakan yang mengganggu mekanisme pasar, baik gangguan dalam penawaran maupun permintaan. Yang kelima yaitu halal cara pemakaian dan hubungan dengan investor. Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah mengenai kegiatan usaha yang dibiayai, sehingga dapat dinyatakan dengan transparan dan adil manfaat atau hasil usaha yang diperoleh. Emiten tidak boleh mengganggu mekanisme pembentukan harga efek dan mengganggu pengambilan keputusan para pemegang efek dalam rapat umum pemegang efek. Materi yang selanjutnya yaitu Jakarta Islamic Index atau JII. Momentum berkembangnya pasar modal berbasis syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1997, yakni dengan diluncurkannya Dana Reksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya, Bursa Efek Jakarta atau yang kini telah bergabung dengan Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index JII pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Jakarta Islamic Index atau JII terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia atau BI bersama dengan PT Dana Reksa Investment Management atau DIM.
Tujuan diadakannya Indeks Islam sebagaimana Jakarta Islamic Index ini yaitu sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja investasi pada saham yang basis syariah dan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan dananya secara syariah. Syarat pemilihan saham JII lebih ditekankan pada jenis usaha emiten yang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti bukan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, bukan lembaga keuangan konvensional ribawi, bukan usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram ataupun yang merusak moral. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pasar perdana dan pasar sekunder dalam pasar modal. Nah, sebelum masuk ke bagaimana konsep atau peran dari kedua pasar tersebut, kita pahami terlebih dahulu apa pengertiannya. Nah, pasar perdana atau disebut dengan primary market yaitu adalah pasar penawaran saham untuk pertama kalinya dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit atau issuer sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, itu pengertian singkat dari pasar perdana. Kemudian pasar sekunder atau secondary market itu adalah pasar tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Nah, arti lain dari pasar sekunder ialah pasar perdagangan barang-barang bekas. Jadi, pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar perdana. Nah, kemudian selanjutnya itu tadi adalah penjelasan singkat dari pasar perdana dan pasar sekunder dalam pasar modal. Selanjutnya, agar audiens lebih paham lagi, saya akan menjelaskan bagaimana konsep dan dari peran pasar perdana atau primary market dan pasar sekunder atau secondary market seperti ilustrasi yang sudah ditampilkan di samping saya, bahwa pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek perusahaan yang go public itu ditawarkan kepada masyarakat setelah perusahaan atau emiten memperoleh pernyataan efektif dari OJK, kemudian oleh perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek itu ditawarkan kepada masyarakat luas. Nah, periode ini sangat pendek sesuai dengan ketentuan yang berlaku, biasanya berlangsung hanya 1-2 minggu. Nah, masyarakat memperoleh saham obligasi dari efek lain dari pasar perdana itu melalui perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek pada saat perusahaan-perusahaan ini go public. Jadi terlebih dahulu perusahaan ini sebelum memperoleh efektif dari OJK dengan berbagai persyaratan yang ditentukan dengan undang-undang dan perundang-undangan yang lain dari pasar modal emiten, akhirnya emiten memperoleh efektif dari OJK. Nah, dan setelah itu, sebelum dicatat di bursa efek, maka masyarakat diberikan kesempatan untuk membeli atau memesan terlebih dahulu kepada perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek. Nah, periode inilah disebut dengan periode pasar perdana atau primary market. Nah, kemudian setelah pasar perdana ini selesai dilakukan penjataan di sini diartikan tidak semua pesanan masyarakat dipenuhi sesuai dengan ketersediaan efek yang bersangkutan. Apakah permintaan banyak atau permintaannya lebih sedikit, itu akan menentukan apakah penjataannya ini akan dipenuhi seluruhnya atau hanya sebagian. Nah, jadi ini masih berada dalam pasar perdana. Nah, kemudian setelah perusahaan efek mencatatkan saham-saham emiten di perusahaan efek, nah untuk diperdagangkan lebih lanjut dalam pasar sekunder, di bursa efek inilah para investor yang tidak mendapatkan jatah atau tidak sempat membeli pada pasar perdana bisa melakukan pembelian di bursa efek. Nah, kemudian pembelian atau transaksi di bursa efek ini dilakukan juga melalui perusahaan efek yang bertindak sebagai perantara pedagang efek. Jadi, peran gandanya perusahaan efek di sini dapat dilihat pada awalnya mereka menjadi penjamin emisi efek. Nah, dalam rangka emisi go public. Kemudian setelah efek didaftarkan di perusahaan di bursa efek, nah itu merekalah yang bertindak sebagai perantara perdagangan
memegang efek sebagai yang dikenal sebagai pialang. Nah, investor melalui efek ini melakukan penawaran, baik penawaran jual maupun beli, dan perusahaan efek inilah yang melakukan transaksi di bursa efek. Jadi, di antara perusahaan efek yang banyak jumlahnya, mereka melakukan transaksi atas nama nasabah. Nah, kemudian transaksi-transaksi inilah yang dinamakan di transaksi pasar sekunder untuk efek yang menjadi favorit di pasar modal Indonesia itu adalah saham perusahaan, karena saham-saham inilah yang jumlahnya cukup banyak, emitennya banyak, dan juga menarik karena harga saham ini berfluktuasi di setiap hari, setiap menit, setiap jam sesuai dengan pergerakan-pergerakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, berbagai informasi, berbagai sentimen, dan bahkan sering ada informasi-informasi yang tidak ada kaitannya dengan harga saham itu akan menjualkan harga saham menjadi berfluktuasi. Ini yang membuat menarik saham. Ini yang membuat menarik saham untuk ditransaksikan di bursa efek. Nah, hasil transaksi dan jumlah yang nilainya begitu besar kemudian dilakukan penyelesaian oleh dua lembaga yang merupakan back office-nya bursa efek, yaitu lembaga clearing dan lembaga penyelesaian. Jadi ada dua kotak kecil yang berada di sebelah kanan bursa efek, itu adalah KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan KSEI, yaitu Kesudian Sentral Efek Indonesia. Nah, dua lembaga ini yang melakukan penyelesaian transaksi. Jadi setelah KPEI melakukan perhitungan hak dan kewajiban, setiap anggota bursa yang melakukan transaksi dan penyelesaian transaksi itu dilakukan oleh KSEI. Oleh karena itu sebenarnya investor tidak perlu khawatir administrasinya akan tercecer. Nah, karena memang di sini ada dua lembaga yang secara profesional menangani penyelesaian transaksi. Jadi investor tinggal memikirkan saham apa yang akan dibeli dan dijual pada hari itu. Nah, dan penyelesaian pada saat itu diselesaikan oleh mereka dan kita hanya menerima hasil, dan itu adalah konfigurasi pada pasar modal di Indonesia dan juga pasar dunia pun sebenarnya seperti ini. Selalu ada pasar perdana dan pasar sekunder dan ada lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya. Nah, perlu diketahui bahwa transaksi yang ada di pasar sekunder khusus mengenai saham itu dilakukan secara lelang yang disebut dengan pasar reguler. Jadi, baik investor maupun perusahaan efek yang menjadi pialang, mereka tidak akan tahu siapa yang menjadi musuh transaksi. Mereka hanya akan melakukan transaksi, hanya masukkan harga yang diinginkan, ordernya itu diisi sesuai harga yang diinginkan, maupun baik dijual maupun dibeli. Nah, sistem di bursa efek inilah yang melakukan pertemuan. Jadi mereka akan mempertemukan siapa ketemu siapa dengan prinsip prioritas harga dan prioritas waktu. Selanjutnya itu tadi pengertian dan konsep dari pasar perdana dan pasar sekunder dalam pasar modal. Nah, kemudian saya akan menjelaskan secara singkat agar audiens lebih paham lagi bagaimana perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, dimulai dari pengertiannya sudah dijelaskan di atas tadi. Untuk pelaku transaksi, pasar perdana itu emiten dengan investor. Nah, sedangkan pasar sekunder itu investor dengan investor. Kemudian untuk pemesanan efek itu melalui pasar perdana melalui penjamin emisi atau agen penjualan, sedangkan pasar sekunder itu sudah melalui anggota bursa atau pialang atau broker. Nah, kemudian untuk harga yang ditentukan di pasar perdana itu tidak berubah, tetap karena masih awal, sedangkan untuk pasar sekunder itu berfluktuasi naik turun sesuai dengan kekuatan permintaan penawaran. Nah, komisi untuk pasar perdana itu tidak ada karena masih sangat perdana. Nah, pasar sekunder itu ada. Kemudian transaksi pasar perdana itu hanya pembelian saja, sedangkan pasar sekunder itu jual beli. Nah, untuk jangka waktunya pasar perdana itu hanya ada batasan waktu terbatas 1-2 minggu biasanya, sedangkan pasar sekunder tidak ada. Nah, untuk dalam bursa efek sendiri pasar perdana itu masih belum tercatat, sedangkan pasar sekunder itu sudah tercatat. Nah, mungkin itu saja
saja presentasi dari kelompok 1 mengenai mengenal pasar modal dan pasar modal syariah. Mulai dijelaskan tadi bagaimana sejarahnya, konsep, terus kemudian emiten syariah, JII, dan yang terakhir adalah mengenai pasar perdana dan pasar sekunder. Kurang lebih itu dasar-dasar poin pertama yang harus kita ketahui mengenai pasar modal dan pasar modal syariah. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.